Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Balik lagi bersama saya Fajar Nafar Yunadi, NIM 411114180014. Di sini saya ingin menjelaskan tentang tugas akhir saya, presentasikan tugas akhir saya di mata kuliah Sistem Informasi Manajemen yang diampu oleh Bu Dian. Di sini saya ingin menjelaskan tentang artificial intelligence dalam studi kasus yang saya bawa artificial intelligence dalam permainan video game PES Pro Evolution Soccer 2021 seperti itu. Nah, sebelum kita mengarah ke sana, sebelum kita jauh berbincang ke arah sana, saya ingin menjelaskan apa sih AI itu? AI ya. AI apa sih? AI itu apa sih artificial intelligence itu? Ya, teman-teman di sini artificial intelligence ada sejarahnya ya, sejarah kecerdasan buatan atau artificial intelligence itu dulunya suatu konsep yang sebenarnya sudah muncul sejak zaman dahulu, sejak zaman Yunani kuno, yang dimana uh, sudah ada Talos, raksasa dari perunggu, dan Galatea, patung buatan, Pygmalion yang dibuat dengan konsep kecerdasan buatan. Nah, konsepnya itu sudah muncul sejak zaman dahulu, tapi istilah ini baru muncul di pertengahan abad 2020 ya, tepatnya di tahun 1950, seorang ahli matematika Alan Turing, salah satu yang ikut berperan dalam mencetuskan tentang teknologi artificial intelligence. Karena idenya tersebut, istilah kecerdasan buatan atau AI menjadi populer di kalangan peneliti dan ilmuwan. Apa sih itu AI itu? Apa itu artificial intelligence? Pengertian dari artificial intelligence tersendiri itu adalah bagian dari ilmu komputer yang mempelajari bagaimana membuat sebuah mesin atau komputer dapat melakukan pekerjaan seperti dan sebaik yang dilakukan oleh manusia. Bahkan bisa lebih baik daripada yang dilakukan manusia. Seperti itu. Nah, apa sih tujuan membuat dari AI itu? Menurut Winston dan Prendergast pada tahun 1984, tujuan membuat AI itu ada tiga. Apa aja sih? Yang pertama, membuat mesin menjadi lebih pintar. Itu tujuan utama yang bisa kita ambil contoh uh, di game dan di yang lain-lain itu bisa dikembangkan seperti itu. Terus juga ada memahami apa itu kecerdasan. Seiring dengan laju perkembangan teknologi, dengan diciptakannya AI itu sendiri dianggap mampu membantu dalam memecahkan masalah secara efektif, efisien, dan lebih teliti. Terus juga membuat mesin lebih bermanfaat. Mungkin dulu kita beranggapan mesin hanyalah sebuah mesin, benda mati, tapi pada masa ini, pada zaman ini, mesin uh, menjadi lebih bermanfaat dengan kecerdasan buatan yang dibuatnya. Jadi mesin bisa menyamakan manusia dalam berperilaku dan dalam berpikir seperti itu. Selanjutnya itu apa sih rahasia kemampuan dari AI, dari artificial intelligence? Yang pertama itu dapat uh, menganalisis. Jadi AI itu seperti sebuah, kita ambil contoh menganalisis itu jika kita buka sebuah platform YouTube ya, kita senang mendengarkan musik, maka AI itu dapat menganalisis bahwa video-video yang akan tampil di urutan list-listan itu ya yang sesuai dengan apa yang kita suka, apa yang sering kita buka seperti itu. Terus juga uh, ada mengolah big data. Data yang dimaksud itu AI ini dapat mengolah data yang besar di mana ya, misalkan Instagram ada data banyak yang masuk di sana, itu tuh kita dapat mengetahui berapa akun yang diikuti oleh pengguna dan dari banyak data lainnya seperti itu. Terus juga ada AI ini bisa merespon dengan cepat ya. Terus juga memperbaiki suatu dokumen dengan akurat. Uh, Mungkin ini juga apa ya, misalkan ada kesalahan-kesalahan itu AI ini bisa memiliki kemampuan untuk memperbaiki satu dokumen dengan akurat. Terus juga bisa
deeper personalization seperti itu. Nah, ada contoh-contoh AI nih, mungkin tadi juga udah banyak saya sebutin. Contoh artificial intelligence sendiri itu mungkin di bidang pendidikan kita paham bahwa Google itu mungkin jadi salah satu yang digunakan ya untuk mencari ilmu daripada buku seperti itu. Jadi teman-teman untuk mencari pengetahuan lebih banyak menggunakan Google untuk mencari-cari ilmu, kata-kata dan lain-lain itu lebih banyak di Google. Terus di bidang militer juga kita tahu ada drone tempur yang tidak lagi menggunakan pilot manusia tapi hanya dengan kecerdasan buatan itu bisa berjalan sesuai apa yang kita inginkan. Terus juga di bidang otomotif ada Tesla yang mungkin sedang hangat-hangatnya mengusung uh, driver ya, mobil tanpa pengemudi itu dengan kecerdasan buatan dan masih banyak lagi seperti itu. Nah, ini mungkin aku mau jelasin studi kasus artificial intelligence pada game PES 2021 seperti itu. Saya melakukan studi kasus pada game Pro Evolution Soccer 2021 ini bahwa di permainan ini merupakan kita itu di game ini itu me- meniru dari sifat manusia aslinya pada permainan sepak bola secara langsung. Bisa kita lihat dari cara berjalannya, dari semua gerak-geriknya, dari tingkah lakunya, dari kebiasaannya. Ini bisa juga kita lihat seberapa berapa detailnya AI ini untuk bahkan penonton pun bisa terlihat seperti asli seperti itu. Jadi ini merupakan kecerdasan buatan yang dibuat oleh Konami dan memang berdasarkan secara langsung mengambil dari realitanya seperti itu. Jadi saya juga pernah melihat suatu video di mana salah satu pemain yaitu Neymar dia ditempelin banyak banyak alat-alat seperti itu dan uh, gerakannya itu dimasukkan ke dalam video game seperti itu. Jadi gerakannya ini langsung jadi ditiru oleh uh, di game PES ini seperti itu. Jadi di analis apa ya di PES ini itu artificial intelligence-nya sendiri sangat-sangat banyak sekali dan di sini juga dalam permainan bahwa jika kita bermain sendiri melawan AI ya melawan komputer kita bisa lihat seperti itu gerak-gerik dari pemainnya. Jadi di game PES ini itu kita hanya mengarahkan satu orang secara bergantian tergantung bola ya seperti itu ya, tergantung bola. Jadi kursornya itu bergantian. Nah, kita bisa lihat di sini eh, yang selain yang kita arahkan itu mereka bisa bergerak sendiri itu dengan yang sudah diatur oleh sistem gitu. Jika kita membawa bola itu menyerang, maka otomatis dari AI ini pun mengikuti pergerakan dari yang kita arahkan. Jadi saat kita menyerang, semua rekan tim kita itu juga ikut menyerang seperti itu. Nah, juga di sini kita melawan AI di sini ya cara bermain mereka benar-benar sama gitu mengimbangi dari permainan manusia asli. Jadi emang balik lagi ke pengertian AI di awal bahwa itu me- meniru, hampir meniru dan mungkin bisa lebih baik dari manusia seperti itu. Jadi memang di game ini itu game PES 2021 ini uh, menampilkan menggunakan AI dan mengimplementasikan artificial intelligence seperti itu. Jadi dari
setiap pemain dari selebrasinya, dari cara mendangnya itu memang diambil secara langsung di dengan menggunakan alat-alat seperti itu dan lalu dirubah menjadi game. Makanya saya tertarik untuk membahas topik AI pada game PES ini karena memang tidak tidak sembarang buat seperti itu. Jadi itu disesuaikan pada setiap pemain cara uh, cara dribblenya, cara melempar bolanya, cara menendangnya, cara uh, di saat dia tidak megang bola itu gerak-geriknya seperti apa, kebiasaannya, terus selebrasi saat golnya, itu memang benar-benar mendetail dari Konami dan tidak hanya di permainan seperti itu, di pinggir lapangan pun dari pelatih yang mondar-mandir dan dari penonton, ada kameramen juga di sini itu memang artificial intelligence-nya itu secara langsung ya, secara realita dan langsung dikonversikan ke dalam video game seperti itu. Mungkin sekian penjelasan AI pada studi kasus PES 2021. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.